Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Albert Uswari. Saya berasal dari kelompok pemrograman jaringan, ya, mata kuliah pemrograman jaringan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ya, saya sendiri Jonathan Albert Uswari. Lalu ada 4 anggota lainnya, yaitu Muhammad Randi Labambe, Anfa Saade Fatra, Yasir Amar Safri, dan juga Muhammad Aris. Nah, video ini akan ada 5 praktikum yang masing-masing dari kami akan menjelaskan satu praktikum. Nah, untuk saya sendiri akan menjelaskan praktikum yang pertama. Ya, ini merupakan code dari praktikum yang pertama. Praktikum yang pertama ini bertujuan untuk mendapatkan hostname, IP address, dan juga alias, maksudnya nama lainnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ada print host info. Nah, untuk pengertiannya sendiri bisa dibaca di sini ya. Print host info gunanya itu untuk mencari info host, address, alias dari nama host yang dilewatkan pada argumen, lalu menampilkannya pada layar konsol. Mengambil objek class IP host entry untuk host yang ditentukan. Panggil DNS resolve dengan argumen nama host. Jika berhasil, host info akan mereferensikan objek kelas IP host entry yang berisi informasi host yang dicari. Lalu tampilkan nama host utama dalam kurung primary, yaitu DNS memungkinkan hostname untuk memiliki satu hostname yang asli. Hostname yang asli didapatkan dari hostname property IP host entry. Lalu ada tampilkan daftar alamat IP. Daftar alamat IP diambil dari property address list yang merupakan array dari objek IP address. Nah, lalu ada tampilkan nama dari host alias yang diambil dari property alias yang merupakan array string. Jika nama host yang dicari tidak memiliki alias, array ini akan kosong. Ya, nanti kita akan lihat maksudnya bagaimana. Lalu ada print informasi tentang localhost. Mengambil dan menampilkan hostname lokal menggunakan DNS get hostname. Fungsi get hostname hanya akan mengembalikan hostname, bukan internet DNS name utuh. Memanggil print host info dengan nama host untuk mengambil dan mencetak semua info host lokal. Lalu ada print informasi tentang hostname dan alamat dari situs yang diinput oleh user. User pertama kali harus memasukkan 5 nama situs yang disimpan pada array string situs web untuk menampilkan hostname dan alamat IP dari semua situs yang telah ditulis tadi ya. Oke, kita langsung run saja programnya. Itu penjelasan tadi itu menjelaskan IP host entry, DNS resolve, host. Nah, itu nanti akan kita lihat apa fungsinya. Nah, jika di run akan tampil konsol seperti ini ya. Nah, masukkan 5 situs yang ingin kita ketahui name, IP address, dan juga aliasnya. Untuk website yang paling umum saja, kita coba www.google.com. Yang kedua ada youtube.com. Yang ketiga, siapa sih yang tidak tahu Facebook ya? Kita coba cek Facebook itu, facebook.com. Nah, lalu misalnya kita mau coba cek apa lagi? Netflix, ya. .netflix.com. Lalu ada, coba kita cek DotaBuff. Untuk Anda yang tahu, DotaBuff. Nah, setelah kita masukkan 5 alamat address ini, jika kita tekan enter maka akan muncul ya. Nah, hostname dan juga alamat IP dan juga aliasnya. Ya, localhost ini merupakan PC yang sedang saya gunakan ini, laptop yang sedang saya gunakan ya. Ini namanya dan juga alamat IP-nya. Lalu ada Google. Di sini nama host Google, nama utamanya itu www.google.com ya. Alamat IP-nya wow, panjang sekali ya. Nah, untuk YouTube sendiri, localhost-nya pertama YouTube ui.l.google.com. Wah, namanya cukup rumit. Nah, untuk alamat IP-nya lebih panjang lagi dari Google tadi ya.
Nah, ada juga Facebook, facebook.com. Nama hostname Facebook itu apa sih? Ternyata namanya itu starmini.c10r.facebook.com. Lalu diberi nama alias facebook.com agar lebih mudah dicari. Lalu ada juga Netflix. Netflix itu namanya apa sih? Ternyata nama aslinya itu dualstack.api proxy website NLB prot 15675D 5EC DA 6EFDD 8.elb EU West 1 Amazon aus.com. Wah, panjang sekali namanya. Untung saja disingkat menjadi netflix.com aja. Nah, dan juga ada Dotabuff. Di sini nama hostnya yang asli itu d.sni.us.eu.fastly.net. Nah, alamat IP-nya cukup pendek dibandingkan keempat yang lainnya ya. Ya, lalu dengan alias dotabuff.com. Ya, itu merupakan hasil dari percobaan praktikum pertama ini. Praktikum kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, Tambuk F55118-296. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah praktikum 2. Di sini mempunyai kode using system.net, kemudian using system.net.socket, kemudian using system.text. Kemudian interface-nya class program void integer try. TCP client sama dengan new TCP client. Kemudian tampilkan menghubungkan. Kemudian TCP client.connect untuk mengkonekkan IP lokal dengan portnya. Selanjutnya console.writeLine untuk connect, menampilkan connect. Kemudian console.write menampilkan enter the string to transmit. Oke, selanjutnya variabel str sama dengan console.getLine. New network stm sama dengan tcp.getStream. ASCII encoding untuk merubah simbol atau encodingnya. Byte BA sama dengan asen.getBytes str. Tampilkan transmisi. Selanjutnya stm.write BA,0 BA panjang, kemudian byte array BB sama dengan new array 100, kemudian integer k sama dengan stm read BBB, 0, panjang BB. Sini terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari k, i plus. Tampilkan convert to integer bb i. Selanjutnya tcp client.close. Tampilkan console writeLine, koneksi ditutup. console.key. Catch exception i. Tampilkan error plus track trace. Oke, selanjutnya kita ke program TCP Echo Server. Oke, selanjutnya di sini pakai program untuk TCP Echo Server. Di sini ada using system.text, using system.net, using system.net.socket, di mana mempunyai kelas program. Kemudian masuk ke main, try IP address IP sama dengan IP address .versus. Kemudian masukkan IP lokal tadi. Kemudian TCP listener mylist sama dengan new TCP listener IP AD, port 138. Kemudian
Kemudian selanjutnya mylist dot start. Kemudian tampilkan server berjalan pada port 138. Selanjutnya console.writeLine. Tampilkan endpoint lokal adalah plus mylist.local endpoint. Kemudian tampilkan menunggu adanya koneksi. Socket S sama dengan mylist accept socket. Console writeLine kondisi diterima. Kemudian byte B sama dengan new byte array 100. Integer K sama dengan S dot receive B. Tampilkan tidak diterima. Kemudian perulangan for integer I sama dengan 0. I kurang dari K, I plus plus. Tampilkan convert dot to char B I. AC encoding asem sama dengan new AS CII encoding. S dot send dalam kurung get byte the string was received by server. Tampilkan send acknowledgement. Selanjutnya s dot close. Kemudian mylist dot stop console. Tampilkan koneksi diakhiri. Console read key. Get exception I. Tampilkan error plus tag trace. Oke, selanjutnya kita akan menguji programnya. Oke, di sini sudah terhubung baku sambung. Kemudian saya kasih masukkan transmisinya. Tentunya harus. Nah, sudah diterima di server. Oke, sudah cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasada Satra, Tambuk F55119147. Nah, pada praktikum 3 itu kita membuat dengan nama praktikumnya itu UDP Echo Client. Nah, di sini sudah ada kode programnya. Di sini kami membuat library-nya ada system.net, system.net socket, system collections generic, system using system link, using system text, dan using system reading text. Nah, selanjutnya sini ada dibuat namespace praktikum 3 UDP Echo Client. Nah, dalam namespace ini terdapat kelas program. Kemudian di dalam kelasnya itu terdapat static void mainnya dengan instruksi string args. Nah, kemudian dalam try-nya ini ada perintah console writeLine untuk menampilkan tampilan aplikasi UDP Echo Client. Nah, kemudian di sini ada perintah byte, codingan byte, dalam kurung read packet sama dengan 0, berarti memberi perintah bahwa byte send paketnya itu sama dengan 0. Kemudian string data sama dengan ini akan menampilkan titik 2. Kemudian pada UDP Echo Client sama dengan new UDP client dalam kurung. Kemudian client.connect-nya itu dengan IP-nya 192.168.43.32, 1900. Nah, kemudian IP endpoint-nya sebagai remote endpoint-nya itu sama dengan neo IP endpoint dalam kurung address any 0,0. Oke. Selanjutnya di sini ada lagi perintah console writeLine. Di sini akan menampilkan teksnya masukkan pesan yang ingin Anda kirim ke server. Nah, kemudian setelah itu maka data itu sama dengan console.writeLine. Diberi perintah lagi. Kemudian setelah itu maka paket akan disend atau dikirimkan sama dengan encoding.ascii.get bytes atau data dalam kurung data. Kemudian di sini lagi console writeLine. Ini akan mengirim angka yang sudah kita masukkan ke server dengan ini send packet.length. Kemudian client send-nya, pengiriman kliennya itu dalam kurung itu send packet, send packet.getLength 0. Nah,
Oke. Jadi di sini ada REST paket juga sama dengan client.receive dalam kurung ref remote endpoint. Dan di sini ada perintah lagi untuk menampilkan, maka di sini diterima byte dari 1 2. Maka perintahnya lagi REST packet.length dengan remote point encoding.ascii getString. Oke. Selanjutnya maka jika client.close sudah sampai di client.close, maka akan ditampilkan console write line, koneksinya berakhir, dan console.readkey. Dan terakhir di sini ada perintah catch socket expression dan akan menampilkan console.writeLine itu ditampilkan error dengan tambahan pesannya. Oke, jadi itu untuk kode programnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk UDP Echo servernya. Sini untuk library-nya sama tadi seperti UDP Echo client. Kemudian untuk kodenya itu sini sama tadi, ada byte data sama dengan 0. Dan di sini ada pada dalam try-nya itu ada server sama dengan new DHCP client. Nah, di sini kode programnya untuk memerintahkan server. Kemudian hingga kalau sudah membaca semua kode programnya itu, maka akan ditampilkan konsol dimulai dari console.writeLine terhubung dengan klien jika sudah berhasil. Kemudian maka data plus sama dengan maka akan ditampilkan dalam kurung by server. Maka itu datanya akan dikirim dengan sama dengan encoding.ascii.getBy dalam kurung data. Kemudian jika sudah, server akan diperintah untuk dengan server.send, maka send data.length remote IP endpoint. Maka setelah itu akan ditampilkan echo-nya byte ke 1 dengan dalam kurung client dengan perintahnya di sini send data, .length remote endpoint. Nah, setelah itu semua, maka ada perintah lagi console.readkey dan terakhir itu server.close. Dalam catch socket expression-nya ini ada console.writeLine, maka akan ditampilkan pesan error. Nah, oke. Jadi untuk penjelasan mengenai kode program untuk UDP Echo servernya itu seperti ini. Jadi tidak terlalu berbeda jauh, hanya berada di sini perbedaannya. Untuk perintah-perintahnya untuk server. Oke. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi pertama untuk hasilnya itu seperti ini pada UDP Echo client. Pertama, jika pesan yang ingin Anda kirim ke server, saya akan masukkan misalkan nama saya, Farsa, kemudian enter. Jadi dia mengirim 6 byte ke server. Nah, jadi klien akan pada hasil percobaan klien akan menunggu hasilnya akan terhubung. Oke. Jadi itulah mengenai praktikum 33 tentang UDP Echo client dan UDP Echo server. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi, saya dari kelas D. Kali ini saya akan membacakan praktikum 4 yang berjudul TCP Echo Client Socket. Nah, langsung saja ke codingannya. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu namespace praktikum 4 TCP Echo Client Socket. Langsung masuk ke kelas program. Ada static void main string. Di
Di sini kita akan lihat ini if args length kurang dari 2 buka kurung args length lebih dari 3 tutup kurung. Nah, di sini throw new argument exception buka kurung parameters titik 2 dalam kurung server word dalam kurung port tutup kurung dan titik 2. Nah, selanjutnya string server sama dengan arg0 height-nya sama dengan encoding hashcode bits dalam kurung arg1. Dan di sini integernya serve port sama dengan integer 32 parse args2 tutup kurung. If-nya args length sama dengan 3. Nah, di bawahnya lagi ada serve port sama dengan integer 32 titik parse args2 tutup kurung. Else di sini kita lihat else-nya serve port sama dengan 7 socket sock sama dengan 0 try. Dan di bawahnya kita lihat di sini ada sock sama dengan new socket dalam kurung address family titik internetwork socket type stream protocol type TCP tutup kurung. Dependent point-nya server endpoint sama dengan new dependent point tutup kurung dan resolve server address slice 0 serve port-nya tutup kurung. Di sini ada sock connect tutup kurung server endpoint, ada console write line dalam kurung menghubungkan ke server mengirimkan pesan echo. Nah, tutup kurung. Di sini di bawahnya lagi ada sock send byte buffer 0 byte buffer length socket flex non tutup kurung. Console write line buka kurung mengirim 0 byte ke server kutip 2 byte buffer length tutup kurung. Integernya total by received sama dengan 0 dan integer by received sama dengan 0. While total by received kurang byte buffer length tutup kurung. Nah, di sini ada if-nya byte received sama dengan sock received by buffer total by received by buffer length total by received socket flex. Dan di bawahnya ada console write line buka kurung kondisi ditutup secara prematur dan tutup kurung break. Bawahnya ada total by received sama dengan total by received tambah byte received titik koma console write line buka kurung diterima 0 byte dari server titik 2 kurung kelawar 1 total by received encoding ISG get string by buffer 0 dan di sini ada catch-nya execution tutup kurung console write line dan kurung message finally sock dan di sini terakhir itu penutup sock close. Nah, kali ini saya akan membacakan TCP Enco Server Socket. Nah, langsung saja di sini ada namespace praktikum 2 4 TCP Enco Server Socket, kelas program
private const integer buff size sama dengan 32, titik koma private const integer backlog sama dengan 5, titik koma static void main string args. If-nya di sini adalah buka kurung args length lebih dari 1, throw new argument expression buka kurung parameters port dan tutup kurung. Integer server port sama dengan 0. If-nya di sini buka kurung args titik length sama dengan 1. Server port integer 32 pairs args 0. Else server port sama dengan 7, titik koma socket server sama dengan 0. Try server sama dengan new socket dalam kurung address family titik internetwork socket type stream protocol type TCP. Server listen buka kurung backlog catch buka dalam kurung socket exception C console write line dalam kurung C error code tambah kutip 2 tambah C message environment exit dalam kurung C error code titik koma byte dalam kurung siku RCV buffer sama dengan new byte dalam kurung siku buff sys integer bytes received for dalam kurung titik koma socket client sama dengan 0. Try client sama dengan server titik escape console write dalam kurung menerima clean pada tambah clean remote endpoint integer total byte echoed sama dengan 0 while bytes received sama dengan clean receiver buffer 0 receiver buffer length socket flex none lebih dari 0 clean send total byte threshold sama dengan total byte threshold tambah byte received console write line dalam kurung telah di echo kurung awal 0 byte total byte echo client close. Nah, di bawahnya ada catch dalam kurung expression console write line message clean dan terakhir yaitu clean close dalam kurung titik koma. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasilnya langsung saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciramar Safri, stambuk F55119126. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 5, yaitu implementasi kelas socket pada aplikasi chat client server sederhana. Baik, kita lanjut ke programnya. Nah, di sini saja ke public partial class main window, yaitu background worker 1 sama dengan new background worker BG worker 2 sama dengan new background worker. Sini private TCP client private object receive public stream reader STR dan public stream writer dan public virtual ball of the flash. Di sini public string text to send. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan di initialize komponen BG worker 1 dot the word plus
sama dengan new the work event handler sama dengan bg worker 1 the work bg worker 1 dot worker support cancellation sama dengan true. Bg worker 2 dot the work plus sama dengan new do work event handler. Itu bg worker 2 dot worker support cancellation sama dengan true. Di sini selanjutnya IP address, local IP sama dengan DNS, get host address dalam kurung DNS dot get hostname. Di sini kita mendapatkan alamat IP lokal komputernya. Selanjutnya for add sama dengan IP address, address in local IP. Di sini kita menuliskan IP komputer lokal ke text box. Selanjutnya if sama dengan address dot address family sama dengan address family dot internet network. Di sini kita mengecek apakah IP komputer lokal adalah IP v4. Selanjutnya tb IP server dot text sama dengan address to string. Di sini kita menampilkan fungsinya itu menampilkan IP komputer ke tb server. Nah, selanjutnya kita ke button run server. Nah, di sini ada TCP listener sama dengan new TCP listener dalam kurung IP address .any integer .parse sama dengan tb port server .text listener .start. Nah, di sini kita ketika server di run, TCP listener server di program akan mendengarkan IP dari manapun pada port yang dituliskan pada tb port server. Nah, di sini kita menjalankan fungsinya itu menjalankan TCP listener-nya. Client sama dengan listener dot accept TCP client. Di sini langsung str sama dengan new stream reader dan stream writer. Di sini pertama itu yang reader itu membuat dan menganalisa objek. Yang kedua itu yang writer menandai objek balasan dari stream yang masuk. Bg worker 1 ini dot run worker async, yaitu fungsinya itu mengirimkan program eksekusi ke thread background. Selanjutnya ke bg worker 1, yang pertama while dalam kurung client dot connected, yaitu memastikan klien sudah terkoneksi dengan server. Dan receive sama dengan str.readline, yaitu fungsinya membaca data stream yang kedua itu dispatcher.begininfo, yaitu mengirimkan pesan data ke UI text block. Chat sama dengan exception x message box.show x.message to string. Selanjutnya di sini private button connect-nya. Client sama dengan new TCP client. Di sini kita membuat objek client. Event point sama dengan new event point dalam kurung IP address dot parse tb IP client dot text. Di sini setup IPN point dengan IP dan port yang kita tentukan di text box. Try client.connect if dalam kurung client.connected. Table log conversation.text terhubung ke server plus environment.newline. str sama dengan new stream reader dan stream writer yang sudah saya jelaskan tadi fungsinya. Nah, selanjutnya di sini message box.show x message to string. Selanjutnya yaitu button kirim. If dalam kurung tb pesan.text tanda seru sama dengan, ya di sini maksudnya mengecek bahwa text box pesan tidak boleh kosong. Text to send sama dengan tb pesan.text bg worker 2 run worker async, else message box.show tidak boleh kosong tb pesan.text. Selanjutnya ke bg worker 2 if dalam kurung client connected stw.writeline sama dalam kurung text to send dispatcher.begininfo action
sama dengan lebih dari tblo conversation.text plus sama dengan saya plus text to send plus environment neuron. Di sini kita menuliskan data ke data stream untuk dikirimkan ke data server. Jika tidak, pesannya akan gagal atau gagal mengirimkan. Oke. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil program run-nya. Nah, di sini kita masukkan portnya yaitu 139. Nah, di sini kita masukkan ke klien IP-nya 192.168.1.72. Nah, setelah itu kita masukkan ke portnya 139. Nah, sekarang kita connect. Nah, di sini ya conversionnya terhubung ke server. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.